masukin keranda. Pak, 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 tuh keranda bisa ngomong Pak. Dimasukin ke jenazah tuh keranda bisa ngomong Pak. Apa ngomongnya tuh keranda begini Pak? Dalam kitab Kasih Patu saja tuh Pak dijelasin. Di kitab Kasih Patu saja dijelasin bisa ngomongnya begini. Undur ilayya bi aqlik al-muhayya linaqli kana sarirul manaya amsarabis bisli. Begitu ngomong tuh keranda, kuping kita aja yang kedengar. Undur ilayya bi aqlik al-muhayya linaqli kana sarirul manaya sarofis bisli. Undur ilayya bi'aqlik, pandang aku, pikirkan oleh akalmu, aku ada ini untuk memindahin kamu. Kata keranda tuh ngomong. Biasanya orang yang sudah masuk keranda nggak bakal gagal, pasti mati. Nggak ada ceritanya gagal. Itu kendaraan paling angker tuh. Walaupun mobil kita Pajero mati masuk itu payah. Masuk itu tetap aja kendaraan paling angker. Digotong ke kuburan, digotong ke kuburan. Telah datang digotong ke kuburan, ternyata kita dimasukkan ke liang lahat. Masya Allah, itu mulai anaknya mulai merasakan sedih yang tiada terhingga. Kenapa? Karena dulu mah ada tempat mengadu selama bapak masih hidup. Dulu mah selama ibu masih hidup ada tempat mengadu. Sekarang kalau nggak ada bapak, sekarang kalau nggak ada ibu, mau curhat ke siapa? Karena hanya orang tua yang bisa menerima curhatan kita. Nggak ada ceritanya orang tua bisa mengeluh kepada kita. Nggak pernah mengeluh orang tua. Maka pantas andaikan orang tua pada malam hari ini kita adakan haul. Karena orang tua nggak pernah ngeluh. Orang tua mah rela dia nggak beli baju lebaran, yang penting anaknya beli baju. Orang tua mah rela kadang nggak makan, yang penting anaknya kenyang. Anak 12 bisa diurus, tapi yang namanya anak belum tentu. Anak 12 bisa ngurus anak ibu satu, belum tentu. Makanya kita lihat tuh Pak, orang yang bakti sama orang tua, terutama sama ibu itu bakti itu harus. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, saya cerita sebentar. Di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, itu ada orang yang didoakan sehingga surganya bareng sama Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa suatu ketika ngomong gini sama Allah, ya Allah, wahai Allah, arini jalisi fil jannah, perlihatkan kepadaku siapa yang akan menjadi temanku di surga. Apa kata Allah? Ya Musa, wahai Musa, idhab ila baladi fulani ila suki fulani. Kamu sekarang berangkat ke negara itu tuh. Kamu berangkat, di sana ada pasar, lihat tuh di pasar itu. Tuh di pasar ada orang yang nanti bareng sama kamu di surga. Nabi Allah Musa berangkat langsung ke pasar. Datang ke pasar Nabi Allah Musa, dilihat ya Nabi Allah Musa, yang mana ya Allah ini pasar orang banyak. Kata Allah, tuh pedagang daging tuh di sana tuh. Ada pedagang daging sini. Tuh pedagang daging tuh. Tuh lihatin pedagang daging. Bener Pak, ada pedagang daging di pasar. Lagi ngiris-ngiris daging begini Pak. Sisa irisan yang terakhir dimasukin kantor. Tutup tokonya karena sudah sore. Akhirnya Nabi Allah Musa ngomong, wahai penjual daging, bolehkah aku bertamu ke rumah kamu? Apa jawab penjual daging? Boleh. Ayo ikut. Berangkat ke rumahnya. Datang ke rumah Nabi Allah Musa kaget. Ketok pintu, assalamualaikum, dibuka kuncinya. Pedagang daging langsung masuk ke dalam rumahnya. Pedagang daging langsung buka kunci kamarnya. Ditariknya satu wadah yang ada di kamarnya. Ternyata itu di wadah ada satu orang perempuan yang sudah tua, sudah nenek, sudah tidak bisa berdiri, melainkan hanya duduk saja.
ditariknya oleh pedagang penjual daging, dibuka pakaiannya. Ketika sudah dibuka pakaiannya, diganti dengan pakaian yang baru, daging yang tadi yang ada di kantong dimasaknya dengan kuah, akhirnya kuahnya dicampur dengan nasi, disuapin. Nabi Allah Musa kaget. Ya penjual daging, saya mau nanya, ini siapa? Apa jawab penjual daging? Ini ibu saya. Ini ibu saya, wahai Nabi. Masya Allah. Tapi kata Nabi Musa, saya perhatiin dari tadi bibirnya kok gerak terus, nggak berhenti. Bibirnya terus bergerak, terus bibirnya bergetar. Kata Nabi Allah Musa, apa ini gerakan bibir ini? Nabi Allah Musa nanya, nenek, kenapa nenek bergerak-gerak bibir terus? Karena kan nggak kedengeran. Akhirnya kuping Nabi Allah Musa didekatkan kepada mulutnya nenek tersebut. Didekatkan kupingnya kedengeran. Apa yang diucapkan nenek-nenek tadi? Ya Allah, Allahumma ya Allah, ij'al ibni jadi semua sekil jannah. Wahai Allah, jadikan anakku ini ya Allah menjadi teman Nabi Allah Musa di surga. Masya Allah. Itu doa nenek-nenek tadi ternyata dijabah oleh Allah. Akhirnya penjual daging tadi ternyata surganya bareng dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Itu orang yang bakti sama ibu, ternyata luar biasanya seperti itu. Andaikan orang ingin mulia urusan dunianya, baktilah sama ibu. Banyak orang yang salah kaprah, ziarah Wali Songo dikelilingi, habis jutaan keliling Wali Songo, maka ibu nggak pernah diziarahi. Bener gak Pak? Banyak orang yang ziarah ke sana kemari, wali itu habis semuanya. Bukan para wali yang mulia, para wali memang mulia. Tapi kemuliaan ternyata keramat kita tinggalkan. Coba sih izin sama orang tua, coba kita ziarah dulu orang tua. Betul. Itu banyak Pak yang kasusnya semacam seperti itu. Andaikan kita ingin mulia, hormati guru-guru kita. Kalau ingin mulia, urusan ilmu. Kalau ingin mulia urusan ilmu, hormati guru-guru ngaji kita. Kalau kita ingin mulia urusan duniawi, maka ibu kita lah yang kita hargai, kita hormati. Banyak orang yang kepala pusing, mobil banyak, kendaraan mewah, rumah megah, tapi yang ada pusing aja tanpa disadari dosa apa. Ternyata kebanyakannya dosa sama orang tua. Coba tanamkan prinsip kita sekarang, cukuplah ibu dulu yang berkorban untuk kita mati-matian. Coba sekarang kita tanamkan bagaimana caranya kita bisa membahagiakan orang tua. Bahkan Pak, kita cerita kesusahan di depan orang tua, cerita kesusahan orang di depan orang tua, nggak boleh. Kenapa bikin panik orang tua? Bikin pusing orang tua, nggak boleh seorang anak. Makanya anak, andai datang seorang ibu, dia mesti berdiri. Kata ibunya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak mesti berdiri. Biar dia sopannya paten, mesti berdiri. Cium, bolak-balik, masuk ibu. Ambilin tikar yang mewah, gelarin tikar yang mewah. Ini keramat saya. Karena ibu ketika masih hidup dia adalah jimat. Sudah meninggal dia adalah keramat. Inilah yang akan membawa kemuliaan kita. Di antara beda kita kalau datang tamu mah kita gelari yang mewah-mewah ya Pak. Yang mewah-mewah yang kita gelar, tapi datang ibu kenapa biasa-biasa aja sih? Kenapa kita nggak ada takjilnya sama ibu sih? Sama bapak juga sama. Bapak juga sama, ibu sama bapak. Memang derajatnya lebih tinggi, tapi bapak juga pengorbanan, cari nafkah, banting tulang, peras keringat, ada yang ojek, ada yang kuli, nyawa yang jadi taruhan, nyawa yang menjadi taruhan. Bagaimana kalau di jalan kecelakaan, kalau di pekerjaan kecelakaan, itu ternyata bapak-bapak juga ternyata pengorbanannya luar biasa. Kadang nih Ustaz, tengah malam nih Ustaz. Kalau anak ini nangis, anak kecil nangis, biasanya itu Pak, nangis gak mau berhenti. Biasanya ibunya ngikut-ngikutin bapaknya, Pak, coba sih Pak gimana caranya Pak?
bawain ke Ustaz anu tapatan minta doa atau gimana Pak biar dia nih minta airnya ke sana Pak gimana cara biar dia udahlah gini aja kata bapaknya udah gini aja nih nanti tenang gua keluar dulu sebentar akhirnya apa kata bapaknya kedua kata istrinya tuh diam tuh jurik tuh nah palanya penyok suami rela jadi jurik karena palanya penyok biarin yang penting anak diem ayo gimana gitu pengorbanan bapak tengah malam anaknya nangis lagi sudah nangis lagi bapaknya inisiatif lagi sekarang mah pindah lagi Be. Suara apa tuh, Pak? Berembeng. Suara saya itu. Suara Ustaz itu Bapak. Ternyata seperti itu. Apalagi ibu kita yang pengorbanannya luar biasa. Makanya ayo mulai dari sekarang hormati orang tua kita. Sudah 1 jam ya Ustaz. Satu yang saya pesankan sebelum berhenti dari tausiah ini. Ayo kita bangkitkan pengajian, ayo kita kompak bersatu, ayo kita hormati guru-guru kita, ayo kita hargai ulama kita, ayo kita hormati orang-orang tua kita. Man lam yarham sugirona wa yuqir kabirona. Tidak akan dianggap umat baginda Nabi andaikan yang kecil tidak menghormati yang tua tidak kasih sayang sama yang muda. Makanya ayo saling berkasih sayang satu sama dengan lainnya. Ibu kita terutama orang tua kita dihormati karena orang lain belum tentu menghormati ibu kita, orang lain belum tentu menghargai orang tua kita, tapi kita sebagai anak sudah menjadi kewajiban. Jika kita menjadi pohon yang tinggi, maka rindangilah rumput yang ada di bawahnya. Andai kita jadi orang tinggi, pangkat, ilmu, jabatan, sayanglah sama orang yang ada di bawah kita. Yang bodoh kita sayangi, yang miskin kita sayangi. Andaikan kita kaya, andaikan kita punya jabatan, sayangi rakyat yang ada di bawah kita sayangi. Andaikan kita menjadi pohon yang di bawahnya, jadilah pohon yang bermanfaat, jadilah rumput-rumput biasa. Andaikan kita tidak jadi pangkat apapun, tidak jadi apapun, tidak jadi apapun, jadilah orang yang bermanfaat. Karena kata